Tapi emang dua-duanya junglernya assassin banget. Dan Kairi kemarin juga udah melawan traumanya ya dengan membawa Baxi ya. Wow, oke. Seenggaknya lebih berani untuk open map. Tapi tinggal kita tunggu untuk next step-nya ya. Karena Ya. balik lagi, di babak penting, apakah Baxi tersebut akan dibutuhkan. Tapi sekarang udah mulai beralih ke Badang. Bisa dibawakan oleh Lutfi atau bahkan Kiboy. Yap. Setidaknya ini adalah hero yang lumayan ngeganggu, terutama buat Joy kalau lagi dash in. Apakah ini akan menjadi sebuah pancingan dari Alter Ego? Ben Badang, mereka mau Joy. Mereka mau Joy, mereka mau secure magic damage di early game. Atau jangan-jangan ini malah pancingan biar nantinya ketika Joy-nya di ban, Harithnya free buat Arvi. Ini Onyx ban 3 hero remake loh. Dan itu dia Pak Joy dengan bandnya Kara Badang lumayan obvious ya. Iya, Mereka iya, ingin iya. Joy, tapi membuka juga Kimi. Kita ngeliat Kiminya Suns kemarin juga wow. Ya, bebas Apalagi ya. agresif barengnya sama Khalid. Nah, pertanyaannya bareng siapa nih untuk sekarang? Karena kemarin udah kelihatan sama Khalid, tapi Harith dulu yang bakal diamankan. Dan masih belum terbaca juga apakah langsung ada Harith plus satu lagi yaitu adalah Kimi yang dibawakan. Karena kalau misalkan Kimi langsung dibawakan, Baxia tidak menutup kemungkinan bakal di tangan Alter Ego. Benar. Apakah mau Kiminya yang diambil? Atau Baxianya. Iya. Atau Fredrin. Fredrin lumayan ngejawab buat Joy soalnya. Benar, tapi kalau misalkan ketemu sama Ya. Baxia juga agak repot ya. Oke. Aku malah merasa ya boleh ya. Pick ketiganya ini buat Kimi. Jadi emang sengaja Fredrinnya diambil buat ngejawab Joy. Joy-nya kayak dipaksa untuk tough boots sehingga dia nggak bakal punya cooldown reduction yang memadai di early game. Dan nantinya Joy bakal dipaksa untuk ngelepas turtle-nya sehingga Onyx bakal menekan dengan formasi 4-1. Hey, Pertanyaannya, pick ketiganya ini mau ke Kimi atau Arlot duluan? Karena kalau misalkan Arlotnya dilepaskan, bisa jadi nanti bakal di-ban sama Alter Ego. Arlot ya, Arlot, soalnya Arlot sama Fredrin itu combo banget. bestie. Chain CC-nya parah. Oke. Tapi ya ada Shadow ke arah Granger nih ya. Asik ngintip dari HP langsung kan. Granger sama... Dan Kofian. Itu dia. Oke. Kofian ini udah lumayan jadi trauma untuk beberapa tim ya yang mereka ban di atas loh. Kalau aku nangkepnya untuk megangin Fredrin yang memang paling masuk akal adalah Obvious. Dan ini juga lumayan menutup kemungkinan untuk membuka potensi EXP terlebih dahulu. Tapi chip ternyata yang dibawakan. Yap. Ini bukan cuma menguatkan 4 ya untuk tim fight-nya, tapi 5 dengan chip. Ya. Dan kita udah ngeliat kesuksesan dari chip ya yang dibawakan juga oleh tim Liquid ID barusan. Oke, Alright. map pressure udah pasti. Dan Kiboy berarti kayak dituntut untuk hilang dari peredaran map. Tidak kelihatan dulu, baru nanti dia akan muncul dengan portal dari shortcut. Oke. Tapi ya untuk ke fase banning yang kedua, mid lane juga belum kelihatan sama sekali nih. Kalau mid lane aku kayaknya bakal lebih menitik beratkan kepada Luoyi ya. Kayaknya Luoyi bakal jadi good pick sih di sini. Untuk Buat siapapun, untuk AE. siapapun, untuk siapapun. Woi, Alter Ego bagus, buat Onyx apalagi? bagus. Oh, enggak. Ya. Ah, diam tuh, apa diam tuh? Itu banyak amat yang di leher ya, Pande. Iya. Mau ngapain sih sebenarnya? Banyak ya. Mungkin semakin banyak yang digunakan di kalungnya itu, semakin Charm-nya banyak semakin poinnya, tinggi. semakin Atau banyak charm-nya chance-nya. semakin tinggi. Iya, lu gitu. Alright. Tapi Jusin yang sudah ditutup dan Yves-nya juga sekarang. Mereka mau coba untuk antisipasi hero EXP damage-nya lagi kah? Pakito udah muncul, Benedetta udah muncul. Karena kayaknya mereka butuh tambahan damage juga sih sekarang. Nah itu Benedetta aja. Aku malah mikir ini ke Varsya sih jatuhnya. Membuka Varsya dengan bebas loh. Tapi lawannya Joy. Yep. Cuman setidaknya untuk berada di area mid juga mungkin Kimi adalah salah satu hal yang bisa dimanfaatkan juga untuk Alter Ego ya, karena setidaknya pun nanti apabila mereka mendapatkan posisi Fredrin yang tidak bagus, Ya. enak banget bro. Gimana kalau Kiminya diambil dulu sama Onyx? Oh itu Luoyi dia Luoyi. ternyata. Wah, Itu, ini itu aktif. yang aku maksud Luoyi kanan kiri bagus dua-duanya. Tapi kalau memang ada chip juga, ada Loi juga. Semakin bisa dimainkan makronya. Harusnya. Onyx harus bermain dengan map mereka sendiri. Mereka harus memanfaatkan vision yang mereka punya. Mereka nggak boleh kalah early game dan last pick Arlot kayaknya bakal jadi perfect draft buat Onyx. Atau Arlot? bahkan bisa jadi ini Fredrinnya ke EXP. Wow. Kita inget Nolan. coachnya Yep kan Iya. dari season berlalu. Dan second pick Onyx ya, Sering selalu. kan Sering kayak banget. dilempar ke EXP. Oke. Tapi kemungkinan tetap dijanggal buat pegangin Yep. Joy-nya ya. Atau mungkin Hylos bisa menjadi salah satu pilihan juga untuk pemain-pemain dari
Onyx. Aku ngerasa di sini Arlot main banget sih. Dia ada Luoyi, dia ada Fredrin, dia ada Chip. Ini 3 hero yang bener-bener bisa berkombinasi dengan Arlot. Atau dia mau damage, edit gitu contohnya. Ya butuh damage tambahan lah ya. Alright. Tapi ternyata Nope. Pakito Wey, telah lama hilang. kemarin Oke. udah muncul. Iya, Ini dia. akhirnya ya. Pakito. Telah lama hilang, mari muncul. Hihi. Wah, tapi berarti ini buat split push dong berarti ya. Akhirnya. Ini Agak repot ya. Pakito, Chip, Pakito Chip tapi lumayan buat jawab Joy berarti. Karena balik lagi dengan jab-jabnya aja 2 kali jab, Joy udah pasti bakal kena burst damage dan sekarat. Oke. Wow. Deretan hero yang sudah diperlihatkan kepada kita semua akankah ini bisa memberikan poin untuk masing-masing tim? alright. Dengan memainkan adanya 2 teleportation nih, Lui dan juga Chip. Apakah itu akan bisa dimanfaatkan oleh Alter Ego untuk lebih aware lagi karena kita akan lihat bagaimana di game yang pertama untuk match ketiga di hari ini. Yap, itu dia. Deretan hero sudah diambil. Alter James sudah ready. Sonic sudah ready. Seblak ready juga. Jadi sekarang waktunya kita akan berangkat menuju ke match yang ketiga di game yang pertama. MPL Arena. Mana suaranya? Oke, kita akan langsung menuju ke line of down tentunya untuk melihat bagaimana pertemuan antara kedua belah jabar yang cukup bertolak belakang nih antara Fredrin. Buset. Oke, di Jume. Bentar. Untung saja flicker tepat waktu. Dan untungnya juga ada Revitalize. Lengkap ya. Iya, tapi itu 2 resource yang tertrigger lumayan mahal gak sih, Prof? Otomatis ya nanti setup turtle-nya akan sedikit lebih diuntungkan untuk Onyx. Gak cuma setup turtle sih, setup Vito, menit 1:20. Kemudian akan tergerak dari Onyx untuk lebih agresif. Apalagi untuk kita lihat ya dari segi emblemnya, Haritnya Bargain Hunter, jadi Xaveros kayaknya bakal memanfaatkan itemnya secepat mungkin ya. Dengan adanya potongan harga 5%. Ini dia nih Prof, Onyx kayaknya menjalankan agresivitas di awal. Dan mereka berhasil sejauh ini. Dan dengan damage yang dimiliki juga sama Luti ya nantinya dengan Rapture yang dibawakan. Sementara ya masih belum terlalu diganggu gold lane-nya, memang dibiarkan dulu. Bergerak ke arah pola farming nih. Harusnya ya Rine punya keunggulan yang jauh lebih tinggi dengan mobilitas dan juga pattern farmingnya. Oke, Drake. Dipukul mundur tapi mendadak. Ada pergerakan dari Nexium untuk bisa memberikan damage ke arah beberapa menit tapi malah dengan adanya Sun semuanya dihalangin. Momentum mendadak hilang. Semuanya miss position ya. Mau ngasih damage kena burst juga. Oh, Sans, tenang. Dreams tidak akan dibiarkan recall secara baik-baik saja. Diganggu terus. Ya. Apalagi buat menuju ke setup dari Turtle. Udah pasti Alter Ego bakal di-press terus-terusan. Yep. Sementara itu sekarang telah terjadi lagi pertempuran sedikit di arah tengah. Namun Nino masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Sulit banget kehidupan dari Alter Ego. Berat ya. Semuanya mau maju, kena burst, kena damage juga. Dan akhirnya membuat kecepatan di area turtle yang disecure oleh Kairi. Ini cukup bebas. Tanpa adanya gangguan sama sekali yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Tanpa menggunakan Ice Retribution ya. Kayaknya emang balik lagi Ice Retribution yang akan digunakan ketika bertemu dengan hero. Dan buat sekarang masih belum ada gerakan portal atau bahkan teleportation diversion dari Luoyi. Karena siapapun bisa melakukan inisiasi menurutku dari Onyx. Tinggal menunggu aja nih, siapa yang bakal open initiate duluan. Apakah dengan menggunakan diversion dari Luoyi atau shortcut dari Chip. Oke, tinggal tunggu aja siapa yang main duluan ya. Atau ya bisa dua-duanya bahkan. Barengan. Yap, alright. Oke. Ini Sans dari tadi ngepoke terus-terusan si Dreams dan Hijume nggak dibiarin ngasih clear secara tenang. Oh, Ijume kena ganggu terus loh. Beda, udah satu level, sementara Nino di atas. Namun sekarang mendadak Luti, itu buset kombinasi yang begitu indah loh. Jab. Double jab ya. Dan lagi sih dengan double jab, apalagi jabnya burst damage itu pasti bakal merepotnya. Waduh, wah mulung apa itu? Masih ya? Oh berarti dia Oh MVP-nya CEO. Tapi MVP-nya manajer coach. coach lah. Coach, waduh. Hari ini saya full pokoknya MVP-nya coach. Kamu tahu? Oke, namun itu berbeda. Mendadak Ijume menjadi korban. Mulung tapi anti Oni. Ya Allah, ini ada lagi nyanyian di belakang loh. Gak udah. 2 tahun gue dengerin. Alright. Oke, namun sekarang Sancha malah terjebak sendirian. Sans melawan Donald tidak gentar sama sekali malah
bantuan yang tepat waktu hadir. Itu tenang juga dia untuk bisa memainkan dua ultinya sehingga ada sebuah self mechanism defensif yang bisa dilakukan oleh Suns itu sendiri. Oke, ditambah dengan adanya shield. Bonus juga dengan Brave Smite, jadi dia bakal survive. Oh, ada kecolok. Dan ambil sepertinya Rine. Tidak memiliki orange buff, tidak akan ada efek slow. Dan purple buffnya kali ini mau tidak mau harus didapatkan dibanding nanti Onyx bakal invade lagi. Ya, tapi ini mengetahui informasi juga ya untuk akhirnya tidak memiliki retribution di saat dari turtle-nya udah spawn. Tapi ya ini Alter Ego juga akan tertahan sih. Mereka nggak akan bisa kontes, balik lagi mereka membawakan Assassin Jungler di mana Joy ini akan mudah terkena cancellation di tubuh dari seorang Fredrin. Wow. Tetap turtle-nya udah pasti bakal langsung dipegang terus sama Onyx ya. Mereka juga punya shortcut. Iboy bahkan yang menghadang. Oke, dan sekarang panggilan sudah terjadi, namun mendadak Rine berhasil mengamankan karakter tersebut, tapi sakit banget damage yang dia dihasilkan dan Dreams. Bahkan Rine 3 parry total dari Alter Ego kini langsung beragam nyawa begitu saja, dan sekarang mereka berpindah tempat mencoba untuk bisa mencari di mana lagi sisa player Alter Ego. Wah ini bakal main cepet banget sih buat Onyx. Mereka kehilangan memang dari turtle-nya, tapi nggak kenapa-napa. Mereka tetap bisa Wah, di bagian mengajarkan. belakang Hijume, waduh hidupnya langsung kena bekal kayak begitu, dan Hijume selesailah sudah. Bahkan sekarang Arfi hampir saja menyusul. Ini apa yang harus dilakukan Alter Ego dengan banyaknya penguasaan vision kayak gini, bro? Wah ini jadinya cuma bisa nge-react doang ya buat sekarang. Karena Alter Ego kalau mau mengimbangi draft dari Onyx, mereka harus menangin early game-nya. Tapi terlihat early game-nya nggak menang banget. Point kill juga 0-6. Dalam keadaan sekitar 3.700 gol tertinggal. Dan yang bisa dilakukan Alter Ego adalah menunggu miss inisiasi dari Onyx. Mungkin kayak portalnya dibuka tapi nggak masuk semuanya, atau hancurkan portalnya. Diversion aja bener-bener repotin. Karena apa? Karena Ludwig jadi dikirimkan untuk membersihkan landing jauh. Lagi ya. Dua Belajar. kali nih. Mereka udah berusaha loh tadi ya, Traction Pulse juga di situ loh. Susah tapi ya memang dengan vision yang leluasa banget dari Onyx. Mereka bisa masuk ke area jungle dari Rine, tapi wop, Kairi. Terlalu tebal sepertinya. Kairi kali ini menjadi orang terdepan. Bahkan sekarang Giboy yang masuk lewat belakang akan seperti apa lagi? Setup yang akan dibangun oleh Onyx. Yap, upaya dari shortcut yang ternyata masih belum berhasil ya untuk dilanjutkan lagi sebagai team fight ya. Karena purple buff memang masih bisa di-secure oleh Rin. Tapi di sisi lain, Alter Ego mereka lagi halang kabut. Mereka benar-benar dimainin banget dari segi landing yang jauhnya juga, Prof. Macro play. Itu dia. Ini Luoyi, Chip, bener-bener jadi dua sosok yang paling mematikan dari Onyx. 5.000 gold bener-bener pelan tiba-tiba kaya buat Onyx-nya. Dan Lutfi, dia tinggal ikutin alurnya aja. Dia tinggal mainin laning jauh, dia dipanggil dengan portal shortcut. Atau kalau dia tiba-tiba join team fight besar tapi landingnya harus diberesin, dia tinggal di diversion sama Suns. Cukup nge-kick ya buat Alter Ego sekarang. Yap. Oke, tapi sepertinya gak akan tinggal diam Alter Ego sekarang. Weh, oke ini Hijume. Tapi bagaimana Lupi bisa saja memberikan damage ke Hijume. Namun untuk sekarang malah Dreams yang udah hilang dengan sangat-sangat cepat dan berpindah tepat. Langsung sandwich gaming. Giveaway-nya mencoba untuk bisa mendapatkan sekarang Arfi. Dan sekarang waktunya untuk sampai bisa waktu masih tenger berdasar sampai berhasil mendapatkan sekarang Arfi. Walaupun sudah ada janjian dari Rino dan tidak memberikan impact apa pada 4 player. Lejap seketika. Wah, dan bahkan gak dikasih ampun loh, Nino diliatin sampai depan dari base turretnya. Ini Alter sekarang udah hancur, tapi gak buru-buru, tapi guntingan dari arah belakang yang dilakukan oleh Onyx ini serem banget sih. Ya dilepas ya, mereka lebih memilih untuk makan hero-nya aja. Dan ketika hero-nya udah tumbang, ya udah, turtle-nya bakal jadi free. 0-10 dengan 8.000 gold portal lagi shotgun. Oke. Diajak berantem lagi. Akan seperti apakah mereka sanggup untuk bisa menyaingi agresivitas yang dimiliki oleh Onyx, tapi Nino-nya diusir. Hampir saja Nino tumbang, tapi setidaknya punggungnya sudah terbakar. Itu pressure rat yang punya damage juga ya. Dan di saat pemain-pemain dari Alter Ego nge-react apa yang dilakukan oleh Onyx, mereka nempel semua. Dan itu adalah zona yang sangat-sangat enak dari Onyx untuk bisa memainkan sisi powernya. Yeah. Terutama untuk Suns. Ada banyak ya, ada rotation dan ini ada yang sendirian anyway. Jab dan Rina terjebak, akankah dia bisa selamat, tapi sakit banget damage. Lutfi Prof. Sekali pukul coba lihat tadi. Lutfi dengan jabnya. Pakito lawan Joy, emang udah sering kita lihat dulu di XP lane. Dan memang selalu dimenangkan sama Pakito untuk tipe damage burst-nya. Wow, ini nggak ngasih ampun sih. Menit 8, 9.500. Perbedaan yang sangat-sangat membuat dari Alter Ego kebingungan. Mereka mau main makro, susah. Mau main team fight under, shortcut dibuka lagi. Jab dan Giboy hadir kembali bagian bawah.
Setidaknya itu pun akan menjadi sebuah blokade untuk beberapa pemain dari Alter Ego. Dan lihat, gak semua member Onyx itu mau masuk ke dalam portalnya. Mereka tahu ada call-nya. Yap. Itu kayak mereka mau paksa aja, apakah nanti bakal ada keluar battle spell atau ultimate penting dari Alter Ego. Baru nanti mereka akan react lagi dengan diversion dari belakang. Ini Orange Buff udah bukan jadi rezekinya Rine lagi sih harusnya. Udah harus diklasin ya. Iya udah, bukan milik itu mah, tapi wow. Wah, dibegal lagi dong Rine. Bisakah dia kabur masih? Iya. Masih bisa. Untungnya Kiboy juga nggak ada shortcut ya, sehingga Rine-nya masih bisa selamat juga untuk kabur. Tapi ya dia nggak bisa sih mainin lane jauh kayak tadi lagi. Bahkan sekarang udah gak bisa dipegang sama Alter Ego buat lane jauhnya ya. Iya. Lihat, Lordnya di bawah, Onyx invade-nya purple buff karena mereka tahu mereka punya diversion. Yap. Sementara untuk sekarang mereka sudah mulai berkumpul dari purple buff. Akan seperti apa lagi? Namun purple buff mau tidak mau harus direlakan. Mana nih, Berbeda tepat. Dan Rine kembali menjadi korban banget tuh sekarang. Untungnya masih ada Path of Guardian. Ini tensinya Buset tinggi. Arvik. Wow, zaman Force Chrono Dash yang begitu menyakitkan tadi sudah diperlihatkan oleh Sapero. Wah, ini tensinya cepet banget, tinggi banget, dan Onyx nguasain semuanya, bro. Ya kan? Jadi gak mungkin nggak ada alasannya mereka ngumpul berlima di dalam diversion. Mereka pasti bakal cari teamfight, bukan ke area Lord. Dan mereka ingin memecahkan base turret pasif di bagian top lane terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan teamfight di area Lord. Waduh, Oke. sakit banget lihat. Lord hanya menjadi angan-angan untuk Alter Ego kali ini. Hanya bisa melihat dari kejauhan. Gak bisa lagi. Ya, itu tadi lihat gak? Kena dispersion rotation. Kijume hilang setengah dari Iya. full bar HP-nya. Udah cukup ya dari segi damage-nya ya. Karena Sangat. balik lagi duality-nya sangat menyakitkan sekali. Dan apalagi udah punya 2 Magic Wand, berarti akan menuju ke Bloodwing seharusnya. Karena kalau 3 baru Holy Crystal. Dan sekarang dengan perbedaan 11.000 gold lead, apa yang bisa dilakukan Alter Ego? Menunggu Onyx blunder. Blunder nggak ya Onyx? Itu yang menjadi pertanyaan ya. When ya Onyxnya blunder nih untuk bisa mengembalikan keadaan, tapi butuh blunder berapa kali dengan gap setimpang ini, bro? 2 sampai 3 mungkin. Waduh. Iya. Ini udah 0-13. 0-15 wah. Navi di skor. Waduh. Oh, bukan. Tolong. 0-16 masih bisa. Aduh. Tenang Nafi, aku bersama kalian. Tapi ya, untuk sekarang Lordnya memang dibiarkan dulu di arah topnya. Again ya, masih ada Holy Defense juga. Tapi masalahnya Alter Ego secara high ground juga mereka akan mengandalkan Hijube dan Arfi. Yap. Oke. Sementara sekarang Lord bergerak di area atas. Lord akan menabrak masuk. Seperti apa lagi akankah itu semua berhasil? Andai kalau tidak, mungkin akan ada blunder yang bisa diciptakan. Namun, terlihat kali ini mereka sudah mulai bergerak di area mid dan cukup santai terlebih dahulu. Iya, pelan-pelan ya, tapi mematikan dari konsil Yap, terdengar. itu dia ada konsil yang memang sudah terdengar tapi Kiboynya langsung balik ke arah. Belum ada setup yang akan mereka bangun tapi di bagian atas Ludwig berhasil menghancurkan Karao Tataran. Oh ini gak boleh lengah ya. Alter Ego lengah dikit, banyak yang hilang. Jungle, Ya, turret, ya, hilang semua satu persatu. nyawa. Web, terjebak sendirian Kiboy. Hampir saja apa yang terjadi Avatar. Om Guardian. Namun sekarang mereka berpindah tepat. Mendadak. 4 player lainnya lagi dari Oni. Mereka siap mati dan juga membalaskan apa yang sudah dilakukan terhadap Kiboy. Karena Kairi hampir saja. Tapi Kairi terjebak. Kairi memiliki sedikit SP lagi dalam tubuhnya. Tapi terlalu sakit pula. Damage dari pemain Oni yang berbeda dengan Ludwig. Sudah siap untuk bisa bakunya habis. Dan sekarang Nino down. Dan Narvi dikejar sampai ke dalam rumah mereka sendiri. Tidak ada ampun sama sekali. Dan bahkan kali ini kemenangan dipermata untuk Onyx. Onyx